Terus apa yang terjadi? Sikol. Sakit, lumas, kalau ini berat yang gak ada faksahnya kan? Karena sikol, karena berat maka hubungannya digeser. Karena sikol, karena berat maka astagfirullah, bahaya. Bojone loro terus abot dibuang kan bahaya. Ya berat. Kalau suruh apa? Suruh berhenti. Bukan dibuang, berhenti dulu, sukun. Nah, karena sikol maka terus nah ketemu dua sukun. Nah ini bagaimana kan nggak bisa, baru ketemu dua sukun dibuang salah satu. Nah kenapa yang dibuang ya bapaknya Pak Eko? Karena wawunya alamat, nggak boleh kalah. Wawu kan alamat rofa, nggak boleh. Namanya membuang apa bahaya, nggak boleh membuang alamat. Nah ini bagian dari kata. Nah yang masih kecil buangnya ya masih kecil di sini kan gitu. Itu pakai akal, buang itu pakai akal, itu yang bijaksana buang ke situ. Gitu. Nah, jadinya apa ya? Jadinya apa? Terus. Bukan sikol. Tidak munasib, nggak sesuai, maka wawu diganti ya supaya sesuai dengan asro, atau kalau ganti doma supaya sesuai dengan wawu. Yo boleh tiga sikol. Iya. Kalau rofak sahun, kalau nasab sahin, kan gitu. Iya dong? Saya tadi jawab sahin, betul? Hah? Sama sahin. Kalau nasab betul. Betul, nasab ya kan? Ini kayak profil kayu Pak. Kayak profil kayu. Berarti fiilnya tetap tahu. Fiilnya bukan Pak, dibuang Pak. Karena ketemu dua sekunder itu dibuang. Wawunya dari wawu alamat nggih, tanda rofa gitu. Pun nggih. Sekarang masuk ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pertemuan kita, melanjutkan tafsir surah Al-Ma'un yang di dalamnya Allah Ta'ala menjelaskan sifat-sifat al-muqaddidina
bidin. Sifat-sifat al-mukadzibina bidin ya. Sekarang ayat 4 ya. Ayat 4. Firman-Nya Allah tabaraka wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun ya. Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun i'rabnya apa itu Pak Teguh? Sahun khobar, betul. Sahun adalah rofa sebagai khobar. Sahun rofa sebagai khobar. Mubtada'nya Pak Wi? Mubtada'nya hum. Hum sahuna an sholatihim. Ya toh? Hum sahuna an sholatihim. Hum mubtada', sahun khobar. Lupa apa? Lupa an sholatihim. Hum sahuna an sholatihim. Ditakkitkan hum an sholatihim sahun. Ya. Jumlah ismiyah silah mausul dari alladzina. Gitu. Gitu. Alladzina jadi apa Pak Satiman? Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa tugas atau i'rabnya alladzina? Naat, betul ya. Alladzina naat. Jadi sini tidak semua orang yang sholat celaka loh ya. Tidak semua orang yang celaka. Bahkan kunci keselamatan harus sholat. Kalau dibilang sini kok celaka orang yang sholat, itu orang yang an sholatihim sahun atau aladinahum yuraun. Nah gitu. Itu yang celaka sholatnya. Sudah dimudahkan. Kunci sukses itu sebetulnya dengan sholat. Suatu yang dimudahkan oleh Allah. Kok dilalek nih, ya celaka. Kan itu loh ya kan. Itu maksudnya. Jangan, ngeri. Enggak sholat salah. Jangan gitu ya. Tapi dia tahu dan memudahkan manusia. Bahwasanya untuk menegakkan bangunan yang membahagiakan hidup dunia akhirat itu dengan tiang sholat kan gitu, ya kan? Dengan menegakkan tiang sholat akan tegak bangunan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tentunya kan lebih mudah kan tiangnya sholat daripada tiangnya kayu atau bambu, apalagi cor itu. Kan gitu. Seharusnya kan gampang tiangnya sholat. Mana ada bangunan tanpa tiang? Gak ada. Gitu Pak? Gak ada. Kalau pengen Anda itu di dalam ruangan nyaman, ya pastikan tiangnya yang kuat. Jangan tiangnya mepet pondasi. Ya sumpek ya. Lah kalau tinggi nanti ambruk, ya dikuatkan tiangnya. Setinggi-tingginya tiang yang kuat nanti akan lapang, bahagia dalam ruangan. Itu pentingnya tiang, itu pentingnya sholat. Gitu. Jadi ya linear gitu juga linear gitu Pak. Linear juga gitu. Nek sate bolong-bolong berarti pondasine urung mapan. Makanya tidak kuat untuk papan tegaknya tiang.
Iya, merdeka sosial itu kan ada di atas pondasi, dia kan tiang. Iya, harus didirikan tegak di atas pondasinya, biar mampu menahan atap. Nanti ada bangunan yang membahagiakan kehidupan. Itu. Kan gitu. Ya bukan, ya memang ya filosofi boleh itu memang dia ta'ala linier menerangkan maknawi dan konkret. Ya kan? Ya. Gitu. Ya. Sama dia memang syahid Allah, dia memberikan kita itu kemudahan, memahami itu yang lahir maupun yang batin linier kan itu kan, sama jujur kan. Itu linier kan gitu ya. Di sini dia ta'ala memudahkan manusia untuk hidup yang bahagia itu dengan menegakkan sholat. Dan itu tiang yang sudah dimudahkan itu akan bahagia. Kok wis dimudahkan yang gampang aja gak dilakoni, kok malah an sholatihim sahun, atau tidak sahun, memang dia tepat waktu jamaah. Jadi ini yuraun ya padha wae. Baik semangatnya golek pamrih, Pak. Iya, ria. Jadi kalau dia itu lupa nggak menjalani atau memang on time tapi ria, nah itulah namanya gimana nggak celaka gitu. Yo ngelakoni yo salah, orang ngelakoni yo salah, kan gitu. Padahal digampangkan urusannya hanya dengan bangun, hanya dengan tiang yang namanya sholat, kan gitu. Jadi bener kalau mereka itu nggak menunaikan wailun ya kan, nggak salah ayatnya, memang wailun gitu. Kamu udah dimudahkan kok kan gitu. Ya, gitu. Makanya itu adalah mana yang celaka? Yang celaka adalah orang yang sholat, tapi yang seharusnya itu tegak dengan baik, kemudian dari Allah disia-siakan. Entah dengan sahun, entah dengan yuraun gitu. Itu namanya fawailun, nah gitu. Nah, makna sahun, Pak Satiman, lalai. Bahasa Arabnya apa, Pak? Bahasa Arabnya gofilun, mutasagilun. Niku di buku gitu. Gofilun, mutasagilun. Apa mutasagilun? Sibuk urusan yang lain. Ya toh, pura-pura sibuk urusan yang lain. Apa? Sibuk pegang HP, Pak ya. Astagfirullah, sibuk pegang HP. Mutasagilun. Gofila yakfalu. Ya. Itu jemaah ya, itu berikutnya. Itu min sifati al-mukadzibina biddin. Jadi mereka itu memang orang yang sholatnya itu aladzinahum an sholatim sahun, aladzinahum yuraun. Itu berarti orang-orang yang memang meremehkan
Emang yukadzibu bidin. Kalau dia yu'minu nabidin, wong bekalnya itu dimudahkan oleh Allah. Apa bekalnya? Menegakkan sholat. Itu suatu yang dimudahkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar sekali. Kalau dia memang meremehkan karena memang yukadzibin, ya akhirnya begini ini akhirnya hum an sholatihim sahun atau hum yuraun itu. Ya, sepertinya sholat ternyata batinnya cari pujian. Yuraun ya toh. Apa yuraun? Mana yuraun Agung? Binggorobi kasbi ya diterjemahkan Agung. Ya, memperbagus amal, sholatnya tepat waktu, awal waktu, berjamaah gitu. Atau nanti sholat sunnah juga, langsung sholat sunnah juga bagus, khusyuk, panjang gitu. Ya, ya terus ya, itu namanya yusinunal amal wal ibadah fidzohir dalam lahiriahnya. Terus batinnya punya maksud bigorodi dengan maksud mengusahakan, mencari. Kalau mendapatkan nggak apa-apa, mendapatkan pujian boleh kalau kita tidak mencari, nggak meniatkan, ya toh. Ya nggak boleh itu apa? Mencari. Ya nggak boleh itu mencari. Jadi mencari pujian itu yang nggak boleh. Kalau dipuji nggak apa-apa, ya boleh ya. Jangan sampai kamu dipuji terus nggak sholat, jangan. Dipuji ya wes bang kita yang penting nggak mencari pujian, nggak apa-apa. Yang salah itu mencari pujian, kasbis sana itu yang salah, ya. Kasbis sana menampakkan lahiriah bagus tapi batinnya binggorobi kasbis sana dengan maksud mencari pujian. Yang betul apa? Yang betul yuhsinuna al amala wal ibadah binggorobi kasbi mahabbatillah gitu ya sing bener. Ya yang betul begitu binggorodi sawabillah kan gitu, pengen pahala yang besar kan juga dengan cara sama, pengen pahala yang besar kan juga apa yuhsinunal amal wal ibadah binggorobi sawabillah, silakan tuh bagus, matlub itu dicari dituntut kan, nah, itu kasbisana mencari sanjungan, ya pujian manusia ya begitu, cari pujian manusia. Kan sana wal maduh minan nas tau kan gitu. Kalau minallah nggak apa-apa. Seandainya itu bingoro di kasbis sana'i wal madihi minallah boleh. Iya boleh, nggak masalah. Iya silahkan. Kamu cari pujian ya? Iya minallah, nggak apa-apa boleh, nggak salah. Nggak salah, silahkan kan gitu. Karena emang dia ta'ala berat dicari ya kan. Dia ta'ala kan kalau memang mencintai kita, alhamdulillah kita akan disayang oleh dia ta'ala kan.
Kalau Pak Eko memperbaiki profil untuk mencari pujian konsumen bagaimana? Boleh nggak? Memperbaiki profil kayu untuk mencari pujian konsumen boleh nggak? Oh, sangat boleh. Kenapa sangat boleh? Karena konsumen yang ngasih bayaran. Untuk nanti sedekah kan, ngasih aku kan? Oh, nggak apa-apa, boleh. Kalau gini, kalau Pak Eko sholat, memperbagusinya untuk mencari pujian Allah, boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena Allah yang menerima amalan, yang memberi pahala, ya kan gitu kan juga sama boleh. Itu jangan dibalik. Nah, jangan dibalik. Jangan sampai memperbaiki profil nggak cari pujian konsumen, ya rugi sewe. Atasan, silahkan nanti biar gajinya naik, pangkatnya naik, terus jangan lupa sama saya kan gitu. Silahkan, boleh. Kan bukan ibadah, itu kan kerja, silahkan. Ya itu linear, memang harus begitu. Ya harus begitu. Iya, namanya begitu. Lah iya. Ini jujur ya, dengan jujur. Ya gitu. Silahkan kan itu. Ya demikian. Ya kan biar dapat gaji banyak untuk sedekah. Lah iya, jangan salah menempatkan. Jangan kebalik. Ya. Gitu Pak, benar Pak. Dalam rangka dia tadi itu sudah misalnya kalau orang kabinet itu lama-lama ngantor itu mencari apa itu ya enggak Pak, kita itu memang kita itu istilahnya kalau beramal dunia itu dengan atasan ya kita memang menampakkan kebaikan kita. Memang kita memang benar-benar baik, baiknya kita jangan disembunyikan kepada atasan. Karena atasan kan nggak maha melihat. Nah kalau sama Tuhan kan dia maha melihat, sembunyikan saja Tuhan pasti tahu. Itu lebih ikhlas kalau ibadah kan begitu. Beda kan itu. Kalau kita ibadah, yusinunal amal wal ibadah, sembunyikan, jangan yuraunan nas. Karena Allah maha melihat, Allah maha tahu kan gitu. Kalau kita mau perbaiki pekerjaan dunia, bos nggak maha tahu, perlihatkan. Iya, perlihatkan gitu. Ya gitu memang. Itu nggak masalah, silahkan. Tinggal menipu, enek bosnya tenanan, dan bosnya tenanan jangan menipu. Kan gitu. Gitu tuh jangan menipu begitu tapi kan. Iya. Ye. Kalau kita menghormati orang kaya, orang yang itu gimana? Ya lemah iman namanya. Ya kedudukan orang kan sesuai takwanya, bukan sesuai hartanya. Beda. Ya karena takwanya kita memperlakukan orang. Loh, Pak Bayan apa? Bayan takwa kan ya dari mantuk-mantuk ya Pak Bayan itu kan berarti kan Pak Bayan itu urusannya banyak, baik-baik loh gimana. Lah Pak Bayan kalau dia kan urusannya bagus-bagus dia data PKH ya Pak, data PKH orang kecipratan deh. Ya kalau ya dia enggak, kalau dia memang dia pejabat dan dia pejabatnya amanah kan berarti dia pasti bagus kan, dia pekerjaannya banyak dan dia tunai dengan baik, berarti amalnya bagus. Takwa berarti kita menghormati, gitu Pak.
kan gitu. Bukan karena pejabatnya, kalau dia nggak amanah ya kita ya enggak, kan gitu. Karena dia takwanya itu. Oh, dia punya jabatan dan dia amah, berarti dia bagus, amalnya banyak, kan gitu. Takwanya tinggi berarti. Nah, itu yang nggak boleh. Nek karo sing sugih dingkluk-dingkluk, nek sing ora duwe ngece. Nah, itu nggak bagus. Si wong sugih atau ngeki dingkluk wae terus sampean. Ketika yo keliru ya toh. Ketika yo keliru kan gitu. Kan juga salah. Kita kan harus kepada Dia Ta'ala berharap kan gitu. Yeah. Iya, lahir batin iya. Iya. Jadi kita memang lahirnya silahkan yusinunal amala wal ibadata ya toh. Terus batinnya bigorodi kasbis sanai wal madihi minallahi laminan nasi kan itu toh. Nah, gitu. Nah, gitu memang demikian. Ya min babi aula kita kepada dalam memperbaiki amal kan gitu. Dia maha melihat kan gitu. Makanya kita disuruh tangan infak jadi nggak tahu ya kan. Kan demikian. Bagaimana supaya bisa Hah? Ya yakin pahala dari Allah itu segala-galanya. Gitu, kita nggak membutuhkan pujian manusia. Kalaupun Dia Ta'ala memberi kita balasan berupa dipuji oleh manusia, itu terserah Dia Ta'ala yang memberi. Gitu toh? Kan demikian. Ini kasusnya akan mirip-mirip misalnya ini menunggu toko, misalnya di dalam WA itu kita ngajak misalnya ajak dua atau tiga malam itu Jamulail ya. ada pro dan kontra. Yang kedua misalnya share atau menanyakan tampilan pada waktu berdakwah di mana-mana misalnya kementerian atau ya. Ini termasuk gimana? Ya nggih Pak gitu betul ya. Jadi gini, itu semua tergantung niat Pak nggih. Itu bisa betul bisa salah. Jadi kalau dia melakukan semuanya itu dan dia share kemana-mana tujuannya ujian manusia atau dunianya lancar ya dia nggak boleh. Ya kan? Dia nggak boleh. Tetapi kalau dia mengeser semuanya itu tujuannya bukan itu, tujuannya dia adalah mencontohi manusia bahwasanya bisa loh, sekelas saya pun juga bisa dakwah di sana-sana. Kamu juga bisa, ayo bareng-bareng. Boleh, bisa, kan gitu. Dengan tujuannya apa, kan gitu. Sebenarnya bukan cari pujian manusia, tapi mencontohi teman-teman yang lain. Ini suatu yang kayak mustahil ternyata sekelas aku bisa. Maka antum lebih bisa, monggo kan gitu loh. Aku udah mencoba kan gitu. Bisa begitu demikian. Bisa bener ikhlas gitu. Malah bagus itu. Itu malah bagus ya kan gitu. Bisa begitu, Pak. Jadi tergantung nanti itu dia dalam rangka apa. Nah, juga sama bisa salah bisa bener itu memang hati kan harus ditata makanya kan itu. Ya. Ya itu begini, makanya kalau suatu amalan seperti itu tadi, kalau riak dari awal, makanya amalnya batal. Kok dari awal dia sudah memang pendorongnya riak.
Jadi kalau awalnya ikhlas, lalu di pertengahan ya nggak dipungkiri kadang memang begitu, akhirnya ada ya ada ada riak sedikit kan begitu, ada riak kan demikian toh. Nah itu maka itu ditinjau dua hal. Yang pertama dia perangi, dia memang muncul ria, terus dia perangi, ini nggak boleh. Nah gitu, saya perangi, saya nggak boleh, ini saya rugi loh ria. Hanya pujian manusia itu memang nggak seberapa, nggak penting. Itu yang penting dipuji oleh Allah kan gitu. Dia perangi, maka nggak masalah. Jadi kalau dia merasa nikmat dipuji oleh manusia, dia teruskan, nggak dia perangi ya juga sama merusak amal. Ya, gitu. Itu Pak, nggih. Yuk dari awal berarti merusak amal. Oh di tengah diperangi atau dibiarkan. Beda no. Kalau dia kan dari pujian manusia, kalau ujub kan dia bisa beramal merasa kekuatan dia sendiri, bukan fadlullah. Itu ujub. Ya. Kalau riak kan, yaitu fadlullah, itu bantuan dari Allah. Ini niatnya pujian manusia, kan itu kan? Itu riak namanya. Ya. Itu namanya riak. Ya. Dayanya kan itu kan. Itu dayanya dia. Maka kita harus itu dari dia subhanahu wa ta'ala. Telepon apa kita? Telepon nggih, telepon berapa lengkap nih, Bu? Pun lengkap ta kita ya. Pun lengkap ya. Ya tinggal begini, wah saya mau memperbaiki amal, memperbaiki ibadah, tapi kok selalu muncul riak, nah gitu. Ini kalau gitu ya bagaimana ini? Saya memperbaiki atau nggak usah? Ya yang betul ya perbaiki dan perangi riaknya, selesai. Gitu Pak? Enggak gitu. Nggih. Ya itu ya riaknya nggak boleh tapi amalnya tetap sah. Karena udah selesai kan gitu. Tetapi dia tetap nggak boleh seperti itu sebetulnya demikian. Tapi nggak mengganggu amalnya. Tapi riaknya salah tetap begitu. Kan Pak. Jadi memang masalah hati memang seperti itu. Memang itu fakta di lapangan gitu. Fakta di lapangan begitu. Nggih, menata hati makanya. Menata dua hati. Oh iya, dua hati ya. Nah, suami istri ya. Ya harus selalu mengimani keagungan Dia Ta'ala. Kita mencari balasan Allah Ta'ala. Makanya orang setelah suami istri suruh hati-hati, tetap ikhlas loh ya. Jangan demi istri kan gitu. Jangan demi suami. Tetap demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Non?
Ya enggak, kalau kita beramal soleh, istri nggak senang salah. Istri senang wajar, tapi kita nggak cari senangnya istri. Kan gitu. Kalau kamu ngaji gini ini, istri nggak senang, salah kan gitu. Tapi kamu jangan ngasih karena cari senangnya istri. Kan gitu. Beda kan? Beda, karena kamu berbuat baik itu harusnya disenangi oleh siapapun, kan gitu. Bagi istri tentunya senang suaminya baik, kan gitu, gitu Pak. Tapi kalau dia nggak senang pun jangan dicari senangnya dia, doakan aja dia jadi orang yang senang kebaikan, kan gitu. Senang kebaikan, senang orang yang berbuat baik, kan gitu. Bukan terus kita itu beramal cari senang istri, bukan, lain lagi kan gitu kan, beda. Kan gitu. Tetap kita beramal lillahi ta'ala, cari pujian dari Allah gitu. Nanti yang di bumi ini ya yang baik-baik dia akan cinta orang yang baik, kan gitu. Kalau dia nggak cinta berarti dia harus ngaji dulu, harus cinta orang yang baik, kan gitu. Ya kan gini tuh Pak, kita kan silahkan ya, kita kan berarti kita kan berbuat baik, telah belajar. Terus kita itu walaupun belajar wong yo sekarang sing metu mulih baik ya, mulih ya pengen ketemu bojone yang gawake martabak ya ora apa-apa kan, boleh. Boleh, niatnya ya mencari niatnya ya sedekah atau nafkah, kan gitu. Nafkah boleh, sedekah boleh. Nafkah kalau memang mau orang ninggali lawuh ya toh, berarti nafkah. Kalau udah ninggali lawuh berarti sedekah, kan juga boleh, bagus kepada istri. Istri kan berhak menerima sedekah kita. Gitu. Kita cari pahala dia subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Gitu Pak. Gitu aja pokoknya gitu. Harus demikian. Itu nata hati yang itu memang sangat luas, tapi kita harus tahu muaranya, gitu kan? Harus tahu muaranya begitu. Itu penting, Mas. Itu penting supaya kita jadi amal yang pahalanya tinggi itu gitu. Ya jamaah ini mulianya orang yang sholat, jadi memang orang itu memang mulia. Memang kuncinya berhasil ya dengan sholat, kan itu kan, sholat. Maka jangan menyanyiakan sholat, dengan dua cara, dengan dua hal. Satu, tidak mengerjakan atau menunda waktu di luar sholat, namanya alladzina hum an sholatihim sahun. Atau dia mengerjakan tepat waktu, bagus, tetapi ternyata yuraun, itu namanya menyanyiakan sholat, gitu. Iya, ini hanya menyanyiakan sholat, kan. Wailun lil musholin, yang menyia-nyiakan sholat, kan gitu toh, kan gitu. Ya beda Pak. Ini menyanyiakan Pak, bukan lupa. Kalau lupa beda lagi ya kan, atau tertidur beda lagi. Kalau lupa, kalau tidur kan ada dalilnya, rufi'a an umati salasun, ya kan itu 3 hal diangkat dari umatku, kan gitu kan, ada 3 yang diangkat. Ya, memang itu kesalahan tapi diangkat hukumnya, maksudnya begitu, hukumnya diangkat, kan gitu. Anak sampai dia dewasa, terus orang yang tidur sampai dia bangun, ya kan, orang yang lupa sampai ingat. Kan gitu toh, 3 kan gitu toh, ya hukumnya diangkat tapi tetap harus ditunaikan setelah ingat.
Ya dikodok, Pak. Ya dikodok, nggih. Kalau lupa dikodok ya. Ya enggak dikodok kan kalau karena haid itu enggak dikodok. Kalau lupa dikodok. Dikodoknya waktu ingat, Pak. Nggih, waktu ingat. Waktu ingat dikodok. Iya. Kalau ingat dikodok kan begitu. Oh, ingat dikodok kan begitu. Ya. Atau belum tahu, setelah tahu dikodok juga. Ya. Ya. Karena lupa ya. Enggak. Kalau itu kan lupa itu, cuma lupa yang wajib sama lupa yang sunnah. Di sini kan melalaikan ya, sahur di sini sengaja melalaikan, mengumpul waktu itu. Pengertiannya itu sahur di sini. Iya. Berarti kan dia sadar ya, berarti lagi kan. Beda yang masih sahur yang memang lupa. Ya memang lupa ya gitu. Itu pun hanya lupa yang wajib sama yang sunnah. Kalau lupa yang rukun kan juga tetap harus mendatangkan yang lupa. Harus mengkodok. Kalau lupa yang rukun. Ya gitu. Berarti ini sahurnya memang sengaja melalaikan waktunya. Makanya ditafsirkan mutasagilun. Sibuk urusan yang lain. Mutasagilun, sibuk urusan yang lain. Itu toh? Gitu ya, gitu. Dia memang sibuk urusan yang lain nah begitu. Sampai tidak sholat. Mutasagilun nah gitu. Oke, jelas gitu toh. Makanya penting tafsir mutasagilun nah gitu dipegangnya ya kan. Mutasagilun nah kan itu. Kalau misalnya prakteknya kita bekerja ada sudah waktunya, tapi kita kan di sini belum waktunya dan istirahat. Nah itu apa juga masuk yang enggak kira yang penting nanti tetap berjamaah kan bisa. Ya kan ya jangan lewat, tidak di awal waktu. Tapi jangan sampai lewat, kalau lewat ya nggak boleh. Hah? Ya nggak apa-apa, tapi masih pada waktunya. Iya. Ya kan gini, ya nggak apa-apa, kan masih pada waktunya namanya. Karena waktunya duhur kan jam Jawa sampai jam 12 sampai jam 3 lah, karena begitu. Jam itu kan masih pada waktunya namanya. Iya. Iya, lewat waktu. Bukan, sampai keluar waktu ya. Keluar waktu terus nggak memperhatikan juga kan begitu. Ya. Ya. Kalau masih pada waktunya masih masuk bener. Meskipun pahalanya tergantung ya namanya, kan tetap tergantung kan gitu. Karena kan di awal waktu tidak khusyuk, di tengah waktu khusyuk kan juga bisa menang tengah waktu. Ya enggak, harus keluar waktu, kalau masih dalam waktu ya enggak apa-apa. Iya. Iya. Berarti kalau dalam waktu misal sholat zuhurnya jam 2 aja, masih jam setengah 3 itu bukan kategori sahur ya? Ya masih belum ya. Masih belum. Masih dalam waktunya masih. Iya. Iya. Tapi ini kan pahala kan beda-beda kan. Kalau dia sudah longgar kenapa mengakhirkan? Nanti beda pahalanya aja, tapi dia tetap belum kena, enggak kena wailun gitu. Enggak kena wailun, enggak kena. Ya kena kalau sampai mengakhirkan waktunya sampai habis waktunya. Ya. Ya itu sebagaimana itu loh, sebagaimana nanti nomor berapa itu? Itu nomor berapa itu? Nah itu. Nomor 3 nanti. Nomor 3 kan fala yu'addiha fi waqtiha gitu. Dia tidak menunaikan pada waktunya. Sudah keluar dari waktunya gitu kan gitu kan gitu. Fala yu'addiha fi waqtiha.
Dia menunaikan tapi tidak pada waktunya, sudah di luar waktu. Itu baru dia mana wailun. Itu. Atau ala wajhihal matlub, atau dia masih pada waktunya, akhir waktu, tetapi sudah tidak sesuai rukun-rukunnya lagi. Kursi penting sholat, tapi tumak ninahnya sudah hendak. Juga sama, itu juga wail namanya. Dalam waktunya, tetapi hilang tumak ninah. Karena tumak ninah termasuk rukun sholat. Kita tidak sah tanpa tumak ninah, gitu kan gitu. Lah iya, masuk namanya tetap menyia-nyiakan juga namanya itu. Ya. Pripun Pak Eko, kenapa toh? Mana yuraun? Yuhsinuna al-amala wal ibadata bingorodi fi dzahiri bigorodi as-sana'i wal madifi minanas. Ya gitu toh, ya itu namanya yuraun, riya namanya begitu. Itu yuraun namanya gitu. Itu min sifati al-mukadzibina biddin. Kalau coba kamu jadi pegawai, itu cukup absen, yang penting absen. Gajine utuh ngono. Ora gelem mlebu ngono keterlaluan apa ora? Aturane ora kerja, sing penting absen. Seandainya ada bos kayak gitu enak enggak? Enak banget kan gitu. Lah nanti ada bonusnya absen kalau dia selalu masuk, ada bonusnya nanti gitu. Padahal sebenarnya guru absen itu, sebenarnya absen masuk tok gitu. Kan enak banget kan gitu. Orang suka kan gitu. Dan ini Tuhan kita kan melebihi itu kan gitu. Si penting sholat juga gitu. Kan ringan sekali sholat itu kan begitu. Yang penting sholat kan gitu. Iya, kan gitu. Yang penting sholat. Enak sekali, udah diridhoi sama dia gitu. Dilapangkan dadanya. Iya, dia pakai wudhu. Pakai toharo kan itu. Dine pabrik kita tuh pabriknya itu pabrik Allah enak itu, absen untuk gaji itu. Karena itu pabrik itu tunggunya Allah ya rakyat beri absen, tuh harus kerja yang serius. Pabrik embae kan gitu.